Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Hermaida, NIM 11910320631 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas AP3D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah sebagai pengawas dalam manajemen peserta didik. Kepala madrasah selain sebagai top manager juga berfungsi sebagai supervisor di lembaga pendidikan yang ia pimpin. Mampu melakukan pengawas dengan baik dan efektif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah mengelola lembaga pendidikan dengan melakukan pengendalian dengan pengawasan terhadap kinerja bawahannya. Indikator dari pengawas yang dilakukan oleh seorang pemimpin adalah yang pertama yaitu menentukan target dan batas kerja. Yang kedua, menentukan tujuan bersama dengan jelas. Yang ketiga, mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan pada saat realisasi program. Fungsi utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan peserta didik dapat belajar dengan baik. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda, yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga terciptanya situasi belajar mengajar yang baik dan melaksanakan supervisi sehingga guru-guru bertambah dalam menjalankan tugas-tugas pengajar dalam membimbing pertumbuhan peserta didik. Menurut Stoner dan Verman tahun 2000, peran pengawas muncul karena adanya pemberian otoritas formal berupa surat keputusan kepada seseorang sekaligus dengan status atau kedudukannya. Untuk melaksanakan otoritas formal dan statusnya, setiap pengawas minimal mempunyai 3 peran yaitu sebagai yang pertama, sebagai interpersonal. Yang kedua, informasional. Yang ketiga, pengambil keputusan. Yang pertama yaitu peran interpersonal, meliputi kepala sekolah atau madrasah sebagai lembaga atau simbol, pemimpin, penghubung. Ia mewakili sekolah atau madrasahnya dalam menghadiri acara-acara seremonial baik resmi maupun tidak resmi seperti upacara-upacara resmi di sekolah atau madrasah dan pemerintahan swasta, menerima tamu, menyampaikan pidato-pidato, menghadiri undangan pernikahan pendidik dan tenaga kependidikan, meninjau ke sekeliling sekolah atau madrasahnya, menguji kelas-kelas, mengenal siswa-siswanya, menyiapkan visi, dan sebagainya. Satu hal yang lebih penting, kepala sekolah atau madrasah sebagai lembaga adalah pendidik dan tenaga kependidikan dan masyarakat luas mengamati bahwa peran itu menentukan sukses atau gagalnya sekolah atau madrasah yang dikelolanya. Yang kedua yaitu peran informal. Menerima dan menyampaikan informasi adalah aspek terpenting bagi setiap manajer seperti yang disarankan Mintzberg. Peran informasi menurut Mintzberg meliputi peran sebagai monitor, disensor, spokesperson. Peran kepala sekolah atau madrasah sebagai monitor, ia mencari informasi di dalam dan di luar sekolah atau madrasah secara konstan. Informasi diperoleh antara lain melalui kontak-kontak dengan jaringan kerja, membaca buku dan hasil peneliti, membaca koran, dan memanfaatkan internet. Peran kepala sekolah atau madrasah sebagai monitor mengakibatkan kepala sekolah atau madrasah sebagai orang yang paling baik memiliki informasi terbaik dibanding dengan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
Yang ketiga yaitu peran desisional. Peran desisional meliputi yang pertama, entrepreneur. Kepala sekolah atau madrasah sebagai entrepreneur, ia kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sekolah atau madrasah dengan menciptakan produk atau jasa, mampu memasarkan sekolah atau madrasahnya agar banyak diminati masyarakat, bekerja keras yang memiliki motivasi pantang menyerah, mampu memanfaatkan dan menciptakan peluang, dan berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan yang matang. Peran kepala sekolah atau madrasah sebagai disturbance handler, ia menangani suatu yang mengganggu sekolah atau madrasah karena tidak satupun organisasi yang berjalan mulus di setiap waktu. Ia juga berperan sebagai pengelola perubahan dan pengembangan, pencipta budaya dan iklim sekolah atau madrasah. Setiap organisasi memiliki masalah masing-masing. Kepala sekolah atau madrasah sebagai resource allocator, ia harus mampu mengalokasikan sumber daya sekolah atau madrasah, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah atau madrasah, kurikulum, keuangan, dan informasi yang ada di sekolah atau madrasah berdasarkan skala prioritas. Kepala sekolah atau madrasah sebagai negosiator, ia dituntut untuk mengadakan negosiasi menurut Hendraman dan Sri Hartiyati Martono 2002, ialah serangkai diskusi antara individu atau kelompok dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan kesepakatan. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang peran kepala sekolah sebagai pengawas dalam manajemen peserta didik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.